shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Ya, perkenalkan, saya Dwiki Rahmawati dari Kuartir Cabang Banjarnegara dan teman saya Kak Erik dari Kuartir Cabang Banjarnegara. Di sini kami sudah bersama Kak Habibah selaku pihak marketing dari Serulingmas Banjarnegara. Nah, Kak Habibah ini marketing ya di kebun binatang Serulingmas ini. Kebun binatang Serulingmas ini satu-satunya kebun binatang yang ada di Banjarnegara. Oke, baik Kak Habibah. Ya. Izin bertanya, Ya, boleh. gimana nih awal berdirinya kebun binatang Serulingmas ini? Oke, kalau kita lihat sejarah singkatnya aja mungkin ya. Sejarah singkatnya Serulingmas dulu ini merupakan taman petilasan. Sebenarnya awal mulanya itu adalah petilasan Ki Ageng Salamanik yang kita bisa lihat nanti di sebelah sana itu ada petilasan makam Ki Ageng Salamanik. Nah, dulunya ini adalah taman. Jadi belum ada satwanya. Saat itu tahun 94 itu masih dalam bentuk wisata religi. Kemudian bersama dengan paguyuban Serulingmas, Seruan Eling Banyumas, dibentuklah Taman Marga Satwa, di mana beberapa pendiri dari Serulingmas sendiri menyumbangkan satwa-satwa di Serulingmas. Salah satunya Jenderal Purnawan Susilo Sudarman. Beliau menyumbangkan ada harimau, singa dan juga buaya. Nah, yang sampai saat ini sudah berkembang biak di sini. Gak cuma itu, warga di sekitar sini pun mereka menyumbangkan beberapa satwa saat itu. Kayak saat itu kan kayak monyet, kera ekor panjang, seperti itu kan masih banyak. Nah, ada beberapa juga yang menyumbangkan reptil seperti ular dan buaya. Seperti itu hingga terbentuklah Taman Rekreasi Marga Satwa Serulingmas kayak gitu. Oke, baik, terima kasih. Ternyata sejarahnya panjang sekali ya. Panjang Dan ceritanya. ternyata satwa-satwa di sini tuh kita benar-benar sumbangan dari masyarakat Banjarnegara sekitar. Oke, baik nih. Ada yang unik nih, kemarin kan sempat tersebar berita bahwa harimau Sumatera ya Kak melahirkan seorang bayi, itu gimana ceritanya? Oh ya, harimau Sumatera alhamdulillah sejak kita melakukan penukaran satwa. Jadi saat itu kita hanya memiliki 2 ekor. Waktu tahun 2018 hingga sampai tahun 2018 kita hanya punya 2 ekor. Kemudian kita tukar menukar dengan Semarang Zoo. Nah, kita dapat 2 ekor lagi, jadi kita dapat 4 ekor. Dimana mereka kita kayak acak gitu, karena yang punya kita 2 ekor itu kan bersaudara, jadi tidak bisa berkembang biak. Akhirnya setelah datang dari Semarang kita tukar, alhamdulillah bisa berkembang biak. Sampai saat ini sudah ada 3 ekor anakan dari 4 itu. Benar sekali ya. Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Kak, di sini tuh Iya. tempatnya apa saja ya? Kalau di sini kita nggak hanya melihat-lihat satwa, belajar tentang satwa, tapi kita juga punya kolam renang, kita juga punya wahana-wahana permainan, dan tentunya wisata utama kita yang wisata terdahulu kita ya, wisata religi kita juga ada, seperti itu. Nah, mungkin nih mau dikenalkan kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah, apa sih yang baru yang ada di kebun binatang Serulingmas ini? Ya, jadi terhitung mulai kita masuk, jadi dulunya itu Serulingmas itu kan milik dinas. Jadi bukan milik ya, tapi kelola oleh Dinas Pariwisata melalui unit pelaksana teknis dari Dinas Pariwisata. Kemudian pada tahun 2018 kita berubah menjadi perusahaan umum daerah atau Perumda, di mana pengelolaannya swasta, tapi kita masih di bawahnya Dinas Perekonomian. Di bawahnya Perekonomian Kabupaten Banjarnegara. Oh ya Kak, di sini Dan- pernah dibuat acara atau tidak ya? Kalau dibuat acara kita rutin ya. Dari mulai kita ada yang namanya event bulanan, event mingguan, kita pun punya event tahunan. Event bulanan itu setiap perayaan-perayaan hari besar. Misal ada perayaan Imlek, kita bikin pertunjukan barongsai. Kita juga ada bulan Pekan Ketangkasan, itu untuk anak-anak TK atau PAUD. Kita juga punya namanya festival lomba anak, itu biasa kita lomba mewarnai, lomba menari dan lain sebagainya.
Nah, kalau untuk penambahan sendiri ya, tadi kan belum selesai menjawab. Nah, untuk penambahan sendiri sejak dari Dinas Pariwisata menjadi Perum Dataran Mas Rulimas atau selama pengelolaannya kami di sini, kami telah menambah beberapa satwa. Ada beberapa reptil yang kita tambah, kemudian aves, dan di tahun ini kita akan mendatangkan gajah. Jadi lagi dalam prosesnya, lagi dalam proses. Semoga di akhir tahun sudah bisa ada gajah kayak gitu. Terus dari segi wahana, kita ada tambahan wahana edukasi yaitu bioskop 3 dimensi. Kita juga punya wahana outbound, flying fox dan sepeda melayang yang mungkin sebelumnya belum ada. Seperti itu. Baik. Nah, di pandemi ini kita tahu kan orang kayak dihimbau untuk tetap di rumah aja. Nah, pasti dong di kebun binatang ini kita pengunjungnya menurun. Nah, gimana nih kiat-kiat supaya pengunjung kebun binatang Suruling Mas ini tambah di saat new normal? Kan kalau new normal udah boleh nih kita berwisata begitu, Kak. Iya. Sementara kami masih membatasi jumlah kunjungan. Jadi kami untuk promosi kami hanya masuk ke biro-biro. Jadi kita mengadakan perkumpulan-perkumpulan untuk sosialisasi paket wisata yang aman di saat pandemi gitu, di saat new normal. Paling yang kita lakukan hanya itu. Jadi nanti ketika pengunjung rombongan ataupun dari agentur travel sudah datang, itu harapannya mereka tetap bisa dan mau gitu dan merasa aman kayak gitu untuk berkunjung ke sini. Sementara kita hanya melakukan itu. Kalau dari segi sosial media kita selalu aktif ya, bisa dilihat di Instagram kita. Kita juga punya website di www.surulimas.com. Di situ juga bisa dilihat update kita. Dan nggak cuma itu, kita juga masih melaksanakan event. Jadi selama pandemi kita juga melaksanakan event. Waktu itu kita bikin namanya goes for animal. Jadi situ kita membuka donasi tapi kita kemas dalam bentuk goes. Jadi teman-teman nggak cuma berolahraga tapi mereka juga bisa berdonasi kayak gitu. Untuk satwanya gitu ya. Iya, tentunya karena memang selama pandemi ini memang sangat memukul kami karena kami selaku kebun binatang ya, kami tidak hanya operasional, kami tidak hanya bertumbuh pada manusia, tapi kami juga memelihara satwa yang harus terus tetap makan, harus tetap sehat, nutrisinya pun harus tetap ada karena sudah ada aturan-aturannya. Jadi mau nggak mau kami harus membuka donasi seperti itu. Ada. Cukup ya untuk Kak Habibah. Jadi banyak sekali informasi tentang Suruling Mas Banjarnegara ini. Nah, buat kakak-kakak yang belum pernah ke kebun binatang Suruling Mas Banjarnegara, yuk kita berkunjung ke sini. Di sini udah menerapkan new normal loh. Jadi jangan khawatir, aman pastinya. Ayo, ada mau di sini juga yang baru. Mari. Ada yang baru yaitu si bayi dari harimau Sumatera. Nah, mau lihat kan comelnya gimana dari harimau Sumatera yang masih kecil, masih unyu. Nah, datang ke kebun binatang Suruling Mas Banjarnegara. Ya, terima kasih. Kita juga punya slogan. Jadi buat teman-teman semua, ayo plesir, tetap senang, tetap sehat. Oh iya, ayo plesir, tetap senang, tetap tetap sehat. sehat. Ya. Baik, terima kasih Kak Habibah atas waktunya. Ya, mohon maaf dari kami bila ada salah kata. Oke, terima kasih kakak-kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.